Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Ekonomi Makro Islam akan memaparkan materi kami, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian Islam. Nah, di sini saya Ainun Insira sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa yang berjangka panjang untuk memproduksi berbagai macam barang dan jasa bagi rakyatnya. Kapasitas tersebut bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai pertumbuhan produksi atau hasil yang terus-menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Nah, dari kedua definisi pertumbuhan ekonomi tersebut yang telah saya paparkan, dapat dilihat perbedaan mendasar antara pandangan ilmu ekonomi konvensional dengan pandangan ilmu ekonomi Islam. Perbedaan mendasar tersebut terletak pada tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi konvensional hanya berorientasi kepada pertumbuhan yang tinggi dari suatu aktivitas kehidupan ekonomi tanpa disertai dengan distribusi yang merata dari output yang dihasilkan. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi, yaitu kesejahteraan materi atau duniawi dan kepuasan batin atau ukhrawi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi baik secara konvensional maupun secara Islam. Selanjutnya untuk materi kedua akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nantik. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Konsep pertumbuhan ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam ditemukan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Munculnya konsep ini didasari baik dalam Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran ulama Islam terdahulu. Kemajuan materi pun juga harus menunjang kematangan spiritual supaya dapat melihat pembangunan dalam aspek ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia. Beberapa tujuan yang lebih penting mestinya haruslah diprioritaskan, seperti stabilitas ekonomi, keadilan distribusi, pertumbuhan seiring dengan ketersediaan tenaga kerja penuh dan rasa peduli terhadap alam. Dalam Islam terdapat dasar filosofis yang berbeda terhadap pembangunan ekonomi pada umumnya. Di antaranya 1. Tauhid rububiyah, yakni proses pernyataan dasar hukum alam, hukum Allah untuk merancang model pembangunan yang berasaskan nilai-nilai Islam. Yang kedua, keadilan, yakni meratanya pembangunan ekonomi. Yang ketiga, khalifah, yakni manusia merupakan wakil Allah di muka bumi yang diberi tugas untuk mengelola dan diamanahkan sumber daya alam untuk kemakmuran kemaslahatan umat manusia, bumi dan segala isinya. Yang keempat, tazkiyah, yakni proses menyucikan manusia terkait dengan hubungannya dengan Allah, hubungan dengan sesamanya, dan hubungan dengan alam lingkungannya serta masyarakat dan juga negaranya. Adapun prinsip-prinsip pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam di antara lain: 1. Pembangunan ekonomi merupakan keseimbangan dari berbagai faktor-faktor sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan aktivitas usaha bersifat multidimensional. Yang kedua, pada ajaran Islam, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki sifat yang komprehensif serta mengandung unsur-unsur moral, spiritual, dan material. Yang keempat, fokus utama pembangunan ialah lingkungan kultural manusia. Yang keempat, ajaran Islam menunjukkan bahwa pembangunan lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya secara maksimal terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia dan seluruh cakupan lingkungannya.
Adapun konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Islam lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusianya, sekaligus pemberdayaan alam secara lebih mendalam demi untuk meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia. Ini tidak hanya dapat diraih dengan dapat terpenuhinya kebutuhan material saja, namun hal-hal ini juga bisa diwujudkan dari terpenuhinya segala kebutuhan dan persiapan dalam menyongsong kehidupan akhirat. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi Islam. Dalam pembahasan mengenai faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, perlu diketahui bahwa keberadaannya memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, yang pertama, sumber-sumber investasi. Proses pertumbuhan ekonomi meliputi mobilisasi sumber-sumber yang memadai bagi investasi, konversinya ke dalam aset-aset fisik yang produktif, dan faktor-faktor lain. Ada dua sumber modal, yaitu sumber domestik dan sumber dari luar. Dan yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Manusia merupakan pelaku-pelaku yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pengumpulan dana, pembangunan sosial, ekonomi, dan institusi-institusi politik yang menggiatkan proses pertumbuhan. Dan yang ketiga, entrepreneurship atau jiwa wira swasta. Ditegaskan oleh beberapa ekonomi bahwa entrepreneurship merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Schumpeter, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh fungsi yang dinamis dari entrepreneurship. Ini adalah suatu inovasi. Dan yang keempat, kemajuan teknologi. Penemuan-penemuan baru tersebut bisa digunakan untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang memang telah disediakan Allah bagi manusia untuk kesejahteraannya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.